teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini sekalian saya beres-beres dapur. Saya mau ngajain room tour ke dapur aku yang kemarin habis aku makeover ya. Nah, karena kemarin itu banyak yang nggak kerekam, jadi hari ini saya akan buatin videonya untuk room tour dapur kecil saya ini. Oke teman-teman semuanya, yuk kita ikuti room tournya hari ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ke tombol bawah ya. Oke, kita mulai dari area makan dulu. Ini aku pakai meja lipat ya, jadi ini bisa dipasang separuh aja. Nah, kursi makannya cuma ada 2 sebenarnya. Sekarang karena anggota keluarganya ada 4, jadi aku tambahin ini kursi plastik ini ya. Nah, karena aku belum punya tempat penyimpanan makanan, jadi kalau aku habis masak langsung aja aku taruh di atas meja ini. Cuma karena ini aku belum masak makanan siang, jadi meja makannya masih kosong. Nah, di meja ini juga aku nggak suka terlalu banyak barang, jadi hanya ada teko sama tempat sendok sama toples kerupuk aja. Lalu naik ke bagian dinding, ini ada hiasan dinding yang aku ambil dari Pinterest, lalu aku print, dan pinggir-pinggirnya ini aku kasih sisa stiker dapur, stiker meja ya. Nah, lanjut ke bagian sini juga ada ini ada tanaman sirih gading yang potnya ini saya ambil dari bekas lampu petromak itu ya, lampu zaman dulu itu. Nah, sekarang kita lanjut ke area kulkas. Ini juga ada sirih gading lagi. Ini juga sama, potnya dari bekas lampu petromak. Nah, ini lampu minyak tanah itu ya, cuma ini ukurannya lebih besar. Botol itu juga botol bekas ya, yang aku gantung di situ. Sebenarnya ini untuk nutupi lubang karena memang temboknya itu nggak sempurna. Ini dulu ya tukangnya belum ditutup, jadi aku tutup pakai hiasan ini sama pot itu. Belakangnya tuh ada lubangnya. Ini sama gambarnya juga aku ambil dari Pinterest yang kayak tadi juga. Kalau ke atas kulkas ini ada penyimpanan kertas-kertas minyak, terus sama plastik-plastik gitu, sama obat-obat. Nah, ini kulkasnya belum aku kasih stiker karena kemarin stikernya nggak cukup. Terus ini ada bekas galon yang sebenarnya galon ini pecah, terus aku potong bagian yang pecah, terus aku cat putih kemarin. Nah, ini buat penyimpanan plastik atau rafia potong-potongan gitu. Nah, lanjut ke kursi ini. Jadi kursi ini sebenarnya udah rusak, cuma aku masih sayang untuk buangnya. Jadi ini aku buat tataan air yang habis aku rebus ya, karena memang aku biasanya airnya rebus. Terus bagian bawah meja ini ada ember, itu isinya keset-keset gitu ya. Itu aku kasih tutup, sebenarnya pengen buat tempat duduk gitu, cuma belum sampai ke situ ya. Belum ada waktu untuk membuatnya. Lanjut ke bagian ini, area kompor ya. Nah, ini biasanya aku buat ini jemur tempat nasi dari bambu. Memang aku suka dari tempat-tempat dari alam gitu ya, sama piring-piring lidi kayak gini. Jadi kalau habis aku cuci aku keringin di sini. Terus ini ada pegangan panci. Sebenarnya sih nggak ada alasan ditaruh di sini. Alasannya sih cuma ini kan patah, jadi kepengen diperbaiki. Nah, aku taruh situ biar kelihatan gitu aja. Nah, ini mulai lagi ke bagian sini. Ini juga sebenarnya di belakang ini tuh ada, nah itu ada lubang
karena temboknya memang belum sempurna, jadi aku tutupin pakai hiasan yang aku ambil dari Pinterest. Terus ini juga rice cookerku, ini rice cooker kuno, jadi habis masak harusnya langsung dipindah ke itu tempat nasi yang itu ya, yang dari bambu itu, jadi nggak bisa diangetin di sini. Nah ini stiker yang kemarin itu buluk banget pokoknya, terus aku tempelin, asal tempel aja sih, ini sisa stiker dindingnya. Lalu ambalan ini juga ini nggak beli ya, ini sisa apa ya, papan gitu, sebenarnya papan bekas cuma dicat ulang. Terus turun lagi, ini ada apa, sarung tangan ya, sarung tangan untuk dapur, cuma ini aku jahit sendiri ya, kayak gini. Ini dari bahan stun bun, sama ini kain sisa aku buat korden kolong dapur, sama dalamnya ini ada busanya. Terus ini buat bakar-bakar, sebenarnya ini satu paket sama ada tempat arangnya juga, cuma aku kasihin di sini aja buat hiasan juga. Nah turun ini stikernya, ini stiker, sebenarnya stiker untuk sini ya, bagian masak, bagian kompor, cuma langsung aja biar aku langsungin aja ke sini ya, biar tampilannya lebih bersih. Terus ke bawah ini sebenarnya toples lama. Nah ini sebenarnya toples lama, tempat penyimpanan beras, cuma aku kasih hiasan ini dari kain flanel. Yang bawahnya ini sisa stiker, sisa ini mejanya. Nah ini aku kasih hiasan, sebenarnya ini semua sisa ya, aku ambil dari ruang jahit. Nah ini terus ada tempat sendok di sini. Nah ini lebih jelas ya, tadi agak gelap karena ini lagi mendung. Ini biasa aja sih, ini aku beli dari toko-toko sini aja. Terus ini lidi, aku mau buat itu, buat kalau bikin pepes gitu ya, cuma belum sempet potong-potongnya. Ini tempat telenan ini juga, ini aku buat sendiri dari kardus, aku lapisi stiker dari sisa ini ya, sisa meja ini. Ini juga aku iseng-iseng, ini dari dalamnya kardus, ini apa, kain flanel sisa, sama ini aku nganyam sendiri dari apa itu loh, batang pisang yang sudah kering. Jadi setelahnya aku olesi, finishingnya pakai lem kayu ya, lem kayu putih itu. Ini juga cuma masih pletot-pletot kayak gini ya, karena memang ini anyaman pertama saya, tataan ini. Ini juga telenan-telenan, ada yang sudah lama, ada yang masih lumayan baru, cuma enggak aku buang ya. Terus ini minyak, ada yang aku taruh sini, ada yang aku deketin sama sana ya, karena ini juga sekaligus untuk hiasan. Sebenarnya ini aku buat sendiri, jadi ini dari botol sirup yang aku kasih hiasan ini. Hiasannya ini juga aku nganyam sendiri dari pelepah daun pisang yang sudah kering. Terus ini bagian tutupnya ini pakai kancing batok ya, kancing tempurung kelapa. Sama ini sebenarnya itu dulunya itu kolong hasduk, cuma sudah patah, jadi ini yang terbuat dari rotan itu ya, jadi aku bikin kayak gini aja karena sayang kalau dibuang. Aku sangat suka dengan barang-barang dari alam gitu ya. Ini tataan cobek-cobek, karena kalau nggak aku kasih tataan ini nanti khawatir stikernya cepet rusak, jadi ini aku buat dalamnya kardus sama kain perca. Lalu lanjut ke sini, ini tadi. Nah ini tempat, sebenarnya ini random ya, ini makanan-makanan, ada yang mentah ada yang mateng, ini karena nggak ada tempatnya aja jadi aku taruh sini. Ini juga nampan ini juga buatan sendiri dari itu tadi, pelepah daun pisang yang udah kering kayak gini. Ini
aku buat pertama kali sama tataan yang ini, jadi anyamannya masih jauh dari sempurna ya. Terus ini meja. Nah, meja ini meja lama banget sebenarnya, cuma kayunya juga nggak terlalu bagus, jadi aku kasih stiker motif kayu kayak gini. Nah, ini di bawah, kita lanjut ke bawah. Ini korden kemarin, terus aku sambung dengan ini kain ini karena kain ini kurang, jadi aku kombinasikan, kebetulan aja cukup. Nah, kayak gini isinya teman-teman. Jadi yang kerdus-kerdus ini itu penyimpanan buku-buku lama, buku waktu suami masih kuliah dulu. Ini sebenarnya tempat penyimpanan. Nah, itu kayak gitu, tutup-tutup, terus panci hari-hari ya, sama tutup-tutup panci, ada nampan dan lain-lain random di sini. Ini aku taruhin sini karena memang belum punya kitchen set. Nah, jadi aku masukin sini, aku umpetin di sini, terus kodenya aku tutup biar tampilannya lebih rapi aja. Lalu kita lanjut ke area kompor. Nah, ini kemarin kalau teman-teman lihat kompor saya yang kemarin itu bener-bener apa ya, kotor banget, keraknya banyak banget. Ini di bagian sini juga kemarin itu keraknya banyak banget ya. Alhamdulillah aku bersihin pakai deterjen cair itu ya, sama baking soda. Alhamdulillah keraknya bisa diambil. Ini sudah alhamdulillah banget pokoknya jadi kayak gini. Nah, ini jadi kalau bersihin memang ini juga harus dibuka, dilap-lap semua gitu. Sampai ini juga tombol-tombolnya kemarin aku copotin semuanya. Ini aku pasang stiker, cuma ini sebenarnya bukan stiker kompor, jadi ini tuh stiker ini ya, meja, cuma sayang aja karena sisa, terus sekalian aja ya, sebenarnya sih demi penghematan. Nah, ini stiker-stikernya ini aku beli dari Shopee. Yang bagian ini kotak-kotak ini stiker aluminium stiker apa sih namanya, pokoknya yang itu loh, yang kecipratan minyak itu nggak apa-apa, nggak ngelupas gitu. Ini aku pasang sendiri semua stikernya, jadi maaf kalau kurang rapi ya, karena nggak ahli juga. Nah, ini minyak yang biasa aku buat sehari-hari sih aku taruh sini, cuma ada juga yang tadi yang bagian ini juga, ini fungsinya buat hiasan, sama kalau aku ngevlog gitu ya. Nah, ini kita lanjut piring lidi lagi, karena memang aku sangat suka dengan piring-piring alami kayak gini. Ini buat tampungan minyak bekas ya. Lalu lanjut ke sini ya, ke sini dulu ya. Ini aku tempelin stiker pol sana, tapi ini dalamnya aku lapisi pakai ini loh, kelihatan sedikit ini. Nah, ini tuh sebenarnya bekas perlak anak waktu bayi, mau aku buang sayang, jadi aku tempelin dulu di ini dinding batanya, baru aku kasih stiker. Nah, ini kita mulai dari sini dulu. Ini ada ya, ini panci khusus untuk rebus air kalau mau buat kopi atau teh. Kalau ini biasanya buat mie instan gitu. Ini sini ada pisau. Ini pokoknya nyaman banget. Ini tahu nggak sih, ini tuh pisau udah lama banget waktu aku masih tinggal di kos-kosan dulu, habis selesai sekolah SMA ya, waktu aku kerja. Jadi ini udah sama anak-anakku umurnya lebih tua. Ini awet banget, ini padahal murah banget, aku beli di pasar waktu itu. Terus ada karet-karet, karena ini penting banget karet ya, cuma udah mau habis. Terus di sini, nah ini tempat bawang ini jangan salfok ya, sama tempat bawang sama bumbu ini, karena memang ini tuh sebenarnya tuh lama dulu digantung-gantung di sini. Di sininya itu ada itu loh, tentangannya gitu, karena ini memang dulu itu bekas oleh-oleh gitu. Cuma nah sekarang ini kakinya itu sebenarnya ini bekas gagang sapu yang udah nggak kepake, jadi ini aku minta ke suami buat dibikinin kayak gini biar lebih rapi aja. Terus ini sebenarnya warna aslinya yang dalam itu, cuma ini bagian ini aku cat. Nah, ini tempat yang rimpang-rimpang aku taruh di sini. Terus yang bawang-bawangan aku taruh di sini. Nah, ini pot
pot gerabah. Sebenarnya ini polos, cuma dulunya itu bapak mertua ya yang suka buat itu apa karya-karya dari cangkang telur. Jadi aku buat ini ya, buat karena sudah gak kepake, jadi aku buat tempat itu dan ukurannya apa ya pas gitu. Ini sirih gading lagi karena memang aku suka banget dengan tanaman ini. Cuma ini botolnya ini botol bekas. Terus kita lanjut dulu bagian atas. Nah ini buat nutup ambalan ini sebenarnya buat nutupin ini apa pipa air ya, apa peralon ya. Nah ini ada bumbu-bumbu kayak keluak, kemiri, kecap, kopi, dan lumayan bahan-bahannya udah mau habis-habis, ini udah waktunya diisi lagi. Ini gula, bumbu, garam. Nah ini bumbunya bumbu kayak lada yang instan-instan gitu. Untuk tempatnya ini masih random banget kayak gini ya, warna-warni. Di belakang ini aku umpetin ini itu ada sebenarnya itu ada lamping-lamping gitu ya kalau habis masak, kalau panas gitu. Nah lanjut ke atas itu ada kotak itu pink besar, itu buat nyimpen barang yang sisa-sisa ya, kayak kayu manis tinggal dikit, kayak sengkeh kayak apa gitu masuk situ. Ada blue band gitu-gitu, itu bubuk coklat untuk apa, untuk roti-roti ya ini ya bagian ini. Nah ini teh, jadi tinggal ini aja tehnya. Terus tempatnya juga enggak seragam sebenarnya, ini tempat lama semua, cuma aku manfaatkan lagi. Tepung-tepungnya juga sudah mulai habis. Nah ini besek ini sebenarnya isinya itu serbet lap makan. Nah itu, lap makan aku taruh sini biar lebih rapi. Nah ambalan-ambalan yang aku pakai ini juga bukan beli ya, ini sebenarnya kayu bekas. Lanjut ke bagian sampingnya, ini sebenarnya ini kemarin itu ada di bagian ini. Nah bagian situ berdiri gitu ya, rak piring ini ada 3 susun, cuma aku sederhanakan. Ini buat apa, entas-entasan ya, buat pengeringan. Kalau habis nyuci dari sini aku naikin ke situ, nanti kalau airnya udah nggak ada baru aku pindahin ke lemari gitu. Keranjang hijau itu ada macem-macem buat cuci-cuci ya, itu cuci piring gitu ya. Jadi ini masih belum modern, pokoknya keran-kerannya juga masih keran lama semua. Itu sunlight, terus cuci tangan, sabun cuci tangan gitu. Terus tempat ini apa, cuci piringnya, zinknya ini juga ini vinil sisa dari apa ini lantai, jadi aku pasang di situ supaya kelihatan lebih rapi aja. Lalu naik itu di atas ada hiasan itu ya. Hiasan ini aku buat dari top cat, itu aku kasih kain flanel hitam sama, pokoknya ini sisa semua. Ini aku ambil dari ruang jahitan ya, ini sisa dari prakarya anakku dulu. Sayang kalau cuma disimpan, jadi aku buat kayak gini. Karena ya anak-anak masih kecil, jadi aku buat kayak donat-donat gitu biar agak lucu aja, biar mereka pada seneng di dapur. Lalu kita lanjut ke samping sini, ini ada elap, terus ini buat ya kalau cuci piring ya, biar bajunya nggak basah gitu. Terus bagian sini ini kamar mandi, jadi ruangannya tuh kecil, cuma dibagi ini sekitar ukuran berapa ya, 4,5 meter kali 3 meter ya sekitarnya, kalau nggak 3,5 meter. Di ini udah dibuat dapur, ruang makan, sama ini apa kamar mandi gitu. Jadi ayo kita lanjut ke bawah. Ini bagian bawah kolong apa ini, kolong tempat cuci piring ya. Ini sebenarnya bisa dilepas karena ini aku buat stick korden ini aku buat dari bambu, suamiku yang buatin ya. Korden-kordennya ini aku buat sendiri, jahit sendiri ya. Ini sekitar habis kain 1,4 meter. Ini sebenarnya bahan spray ya teman-teman, cuma aku suka aja sama motifnya anak-anak gitu, karena anaknya masih kecil ya. Nah ini bisa dibuka kayak gini, jadi kalau mau cuci piring biar nggak basah ini bisa diangkat. Itu dikasih apa paku, tinggal dicantolin
kayak gini. Kalau juga bagian sini tuh masih kayak gitu, masih apa ya, buat nyimpen sisa-sisa yang bahan-bahan yang masih mau dipakai, nggak tahu kapan gitu. Lalu lanjut ke sampingnya, ini bawah kompor persis, nah kayak gitu. Jadi nih bagian bawah kompor persis ini aku taruh, itu aku umpetin apa itu, gas, ada galon, terus apa, wajan-wajan yang jarang dipakai, tampah, terus ini ada oven itu ya, oven yang tingkring itu ya, yang oven apa ya namanya, yang di atas kompor itu. Lalu lanjut ke bagian ini. Nah ini keset juga, keset lama, ini aku buat sendiri dari kain perca. Cuma kayak gini aja sih dapur sederhana aku yang berusaha aku tata sedemikian rupa supaya semua anggota keluarga termasuk aku ya, terutama aku, biar lebih nyaman aja di dapur gitu. Ini juga low budget kemarin karena semua apa ya, hampir rata-rata ini buat sendiri, dan catnya ini juga cat sisa kamar anak saya. Nah oke teman-teman semua, semoga apa ya, dari room tour ini menginspirasi kalian buat ibu-ibu semua, apa ya, tambah semangat rapi-rapinya. Jadi nggak harus nunggu dapurnya bagus dulu ya teman-teman, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin biar tampak lebih rapi dan nyaman. Oke teman-teman semua, sampai di sini room tournya. Semoga bermanfaat ya, dan tetap semangat terus bersih-bersih rumahnya. Ini aku bersih-bersihnya bertahap, jadi aku besok mau makeover ke ruangan lain karena masih banyak banget ruanganku yang masih berantakan, belum tertata rapi. Oke, ikuti terus video-video dari aku, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Bagi yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banget ya. Semoga menjadi amal baik kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Terima kasih.